Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. General reading. Tema hari ini keadaan seseorang yang ya kalian selalu mikirin dia nih. Seperti apa saat ini keadaannya ya? Kamu udah lama nih nggak ketemuan, nggak ngobrol gitu ya. Gimana saat ini keadaan dia terbaru ya? Keadaan dia terbaru saat ini. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya dan sebut nama dia dalam hatimu. Oke, seperti apa saat ini keadaan dia ya? Dia di sini masih sayang sama kamu loh ya. Masih sering kepikiran sama kamu. Ya, tetapi memang sikap dia sudah jauh berubah saat ini. Ya, sudah tidak seperduli dulu. Mungkin kamu udah lama ya diem-dieman atau mungkin memang sudah tidak ada hubungan. Tapi aku lihatnya di sini dia masih punya perasaan yang besar sama kamu ya. Dan kondisi dia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Sedang kesusahan, keruwetan hati, kesusahan dalam kehidupan ya. Sering banyak bertengkar dengan apa ya? Dengan pasangannya, dengan pasangan sahnya ya. Oke, di dalam rumah tangganya dia dengan pasangannya ini nggak pernah akur ya. Ini ada masalah soal keuangan ya. Mereka sering berselisih paham masalah keuangan, masalah pekerjaan gitu ya. Sehingga si seseorang yang kamu pikirkan ini nggak pernah tuh betah di rumah. Dia selalu keluar rumah ya. Jadi keadaannya kalau di rumah lagi pusing gitu, lagi ada pertengkaran, dia sebenarnya nggak terlalu bawel sih ya, karena yang bawel ini adalah si pasangannya. Dia lebih banyak diam gitu, dan dia kalau sedang, ada berselisihan atau bertengkar, dia selalu pergi keluar ya, pergi jauh-jauh dari rumah, tapi tidak pergi, keluar kota, tidak. Ya. Dan saat itu, aku melihatnya nih ya, oke ketahuan nih masalah kamu sama dia. Jadi dia tuh sempat telepon kamu kayaknya di sini ya, sempet hubungin kamu. Di sana dia melihat, kamu dengan pasanganmu juga masih baik-baik aja tuh hubungannya, ya. Karena dia ngelihat kamu juga udah punya pasangan loh. Dan ketahuan kamu selama ini mungkin banyak nutup-nutupin gitu ya, hubungan, kamu dengan pasangan kamu, dan dia tahu pada akhirnya kamu masih punya hubungan baik dengan, pasanganmu ya, sehingga dia di sana tuh juga, sempat bersitegang sama kamu ya. Dan, aku lihat di sini perasaan dia masih sayang sama kamu ya. Dia mungkin sudah marah-marahin kamu, sudah bikin kamu mungkin sedih ya, kamu banyak sedih karena ucapan dia, tapi dia di sini masih sayang sama kamu ya. Kedepannya nanti aku lihat juga perasaan dia ke kamu tambah kenceng ya. Tuh banyak pikiran. Jadi kamu tuh meskipun memang udah punya pasangan gitu ya, dia tuh nggak bisa yang namanya, lupa ya secepat itu gitu kan. Pada saat kemarin terakhir dia tahu ternyata kamu udah punya pasangan, kamu udah, baik-baik saja gitu ya, belum belum ada masalah apapun, tapi kamu menceritakan kepada dia bahwa kamu punya banyak sekali masalah dengan pasanganmu ya. Dia kaget kan, entah aku lihat di sini dia bertemu di jalan atau dia menemukan akun media sosial kamu yang kamu umpetin dari dia, dan dia tahu gitu tiba-tiba mungkin semesta lagi memberitahu hal tersebut dan dia mengetahui semuanya, isinya, foto-fotonya, atau mungkin uploadan-uploadan kamu yang rahasia, dia tahu semua ya. Ya sempat ribut sama kamu udah ya kan, tapi kamu, apa ya,
membalas atau menjawabnya dengan cara diam. Ya, kamu nggak marah-marah, kamu nggak takut, tapi kamu diam, karena ketangkap basah dan kamu nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Nah, bagus kamu nggak ngomong apa-apa loh. Jadi pas dianya menjauhi kamu, terus dia, keingetan kamu terus ya. Dia memang asli sayang banget sama kamu, asli bener-bener sayang banget, perasaannya kencang banget sama kamu, tapi cemburunya tinggi ya. Cemburuannya parah dia ke kamu. Ini yang bikin dia tuh kayak, takut ya, takut dikecewakan sama kamu, takut ditinggal pergi karena dia lihat kamu baik-baik aja selama selama ini kamu bohong gitu, ya. Di sini dia takut, dia cemburu. Ada ketidaksamaan dalam, pemikirannya dia. Kan dia maunya kamu udah menyelesaikan masalah kamu ya. Dia butuh dokumen kamu yang asli mungkin untuk, apa ya, untuk bisa membuat dia yakin bahwa kamu tuh bener-bener, eee, apa ya, mencintai dia gitu. Dan aku lihat juga di sini kamu sedang memperjuangkan hal tersebut ya. Kamu juga sedang memperjuangkan agar kamu bisa dapet, apa ya, kebebasan dari pasangan kamu yang saat ini karena, tidak cocok ya, kamu tidak begitu mencintai dia, bahkan di sini tidak ada rasa cinta kamu terhadap pasangan, sah kamu gitu ya. Sudah sangat lama hal tersebut sekitar 3 tahun atau 5 tahun ke atas, memang kamu dengan pasangan sahmu ini, apa ya nih, nggak bisa akur ya, kamu udah nggak ada perasaan aja sama dia, tapi dianya memang yang selalu mengulur-ngulur waktu untuk pergi meninggalkan kamu dan pada akhirnya kamu berjuang untuk mendapatkan, apa ya, kebebasan itu ya. Dan seseorang yang kamu pikirkan ini, belum percaya meskipun kamu sudah berjuang, karena dia belum melihat dokumennya ya. Oke, akhirnya kamu diblok. Ya, kayak ruwet banget akhirnya kamu diblok. Dia benar-benar ngejaga jarak karena dia nggak mau dibohongin terus sama kamu. Sebetulnya dia sayang banget sama kamu loh, tapi dia melakukan hal tersebut tuh supaya kamunya mikir, terus kamunya ngejar-ngejar dia, ngerayu dia gitu ya, supaya, apa ya, minta maaf lah gitu atas kesalahan kamu, tapi kamu malah diem aja, ya, kamunya malah diem aja, gitu. Jadi keadaannya sekarang dia memblokir kamu ya, ngejauh dari kamu, terus aku lihat kamu juga blokir balik. Ini gimana ya, kalian tuh sama-sama masih mencintai gitu ya, tetapi kalian tuh bener-bener ada di ranah yang ada di situasi yang nggak bagus gitu ya. Maaf ya teman-teman ya, saya bawain berita dan cerita lintriknya memang seperti ini yang terbuka. Mohon maaf kalau ada yang tidak terima. Tapi kalau yang nggak suka silahkan di skip aja teman-teman, nggak usah dilanjut ya. Dan mohon bijak dalam komentar. Oke, didengerin dulu sampai selesai kalau memang takut terjadi kesalahpahaman. Tapi kalau memang udah bertentangan dengan hati dan nggak ngerti, nggak paham dengan pembacaannya, karena memang lintrik yang saya pelajari berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya mungkin selalu bagus-bagus dan bagus ceritanya, tapi di aku tuh memang bener real, kalau sakit ya sakit gitu yang aku bilang. Gitu ya, kalau memang tidak cocok, tidak sesuai, nggak apa-apa, di skip aja ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kamu juga blok balik ke dia karena kejadian ini. Ya, awalnya kamu masih sayang banget tuh pas dia ngeblok kamu tuh ngerasa kayak nggak bisa hidup tanpa dia. Ya, nggak bisa, apa ya namanya, tenang hidupnya karena hatinya was-was gelisah karena kepikiran dia terus ya. Saking sayangnya kamu juga nggak mau kehilangan dia, tapi yang ada adalah akhirnya dia ngeblok kamu, gitu. Ya, terus kamu blok balik akhirnya, karena apa? Kamu ngerasain berhari-hari perih, rasa dadamu sakit banget gitu ya. Kepala kamu juga udah capek banget mikir gitu gimana ya dengan omongan apa lagi. Soalnya dia ngediemin kamu banget, dia nyuekin kamu banget. Mungkin ada beberapa akun yang nggak dia blok, tetapi pesan-pesan dari kamu tuh diabaikan. Nah, itu dari situlah kamu mulai ngeblok balik dia. Ya, saat ini kamu udah mulai, on off ya, maksudnya nggak peduli komunikasi lagi dia mau nyambung atau enggak, kamu konsentrasi ke
keluargamu ya. Bukan berarti kamu baik lagi sama pasangan sahnya, enggak. Tetapi kamu emang mau memperbaiki dari segi, finansial aja ya. Kamu mau mau terabas aja terus gitu ke finansial, nggak mau urusin dia lagi ya. Kamu udah bener-bener udah putus dari dia dan kamu nggak mau kepikiran, tapi sempet kepikiran, no, kamu mikirin dia terus. Tapi di sini ya kamu pingin nggak mikirin dia, makanya kamu fokus di karir, fokus di usaha. Aku lihat di sini usahanya mulai berkembang ya, mulai baju, mulai ada peningkatan finansialnya, mulai kelihatan hasilnya. Jadi kamu di sini udah mulai konsentrasi. Mungkin udah hampir seminggu atau 2 minggu ini kamu udah nggak peduli lagi mau seperti apa dia, tapi kepikiran ya kepikiran gitu, tapi nggak buat nyambung lagi tuh udah nggak mau. Ya, seperti itu. Dan ini aku juga punya berita baru buat kamu bahwa, kamu kan yang udah ninggalin dia juga ya, udah mungkin dia belum sepakat untuk putus, hanya ngeblokir aja, tapi kamu udah kadung kecewa banget sama dia. Mau bilang putus, nggak bilang putus, ya sudah ya, kamu mau menjauh dari dia dan mulai meninggalkan dia karena energinya memang dia udah nggak sebaik dulu ya, nggak seramah dulu, udah mulai pemarah, mulai banyak curiga dan selalu banyak penuduhan-penuduhan yang jelek-jelek ke kamu. Akhirnya kamu bener-bener udahlah ya, baru tahu, baru ngerasain sakitnya itu saat kamu diblok. Ya, kamu ngelihat dia tidak apa ya, tidak punya perasaan ya. Jadi, pesan kamu tuh diabaikan berhari-hari, berjam-jam dia cuekin, nggak dilihat gitu ya. Dan saat ini, kamu berusaha untuk fokus di usaha dan usaha ini menghasilkan. Ya, sekali lagi sudah mulai menghasilkan dan memperlihatkan keuntungannya lumayan besar dan kamu di sini mulai getol lagi, tapi tetap aja keingetan dia. Ya, memang kalau perasaan susah ya teman-teman ya buat dihilangin, itu sudah wajar dan manusiawi. Tetapi tidak mengulangi kejadian yang sama, tidak membuka komunikasi lagi itu udah hal yang paling bagus dan menang gitu ya. Mungkin dari dianya juga egonya tinggi, padahal kamu juga masih sayang, dia juga masih sayang, cuman kenapa ya, kalau dia tipenya pingin terus dikejar, dirayu, bener-bener diyakinkan sepenuh hati dengan bukti-bukti. Kalau kamu enggak, kalau udah nggak dikasih kesempatan, terus kamu kan bucin banget ya. Jadi saat kamu diblok, kamu masih ngejar dia, masih cari tahu tentang dia dan apapun masih kamu cari-cari meskipun menghabiskan banyak biaya, ya enggak? Tapi pada saat kamu lihat, chat kamu, pesan kamu enggak dibalas berhari-hari, nah kamu baru ngerasain, ya ampun, baru tahu orangnya kayak gini dan akhirnya kamu ngeblok balik dia dan sekarang mulai mereda ya. Keadaan kamu mulai mereda dan keadaan dia di sana aku lihat di keadaan dia ke depannya ya setelah kamu ngeblok balik, dia pusing loh di sini karena dia di sini juga pengen ada pendekatan lagi, mencoba untuk telepon dan ngehubungin kamu, tapi terus dia pusing saat ini ya. Udah, belum mau sih dia untuk pisah sama kamu. No, belum mau, masih ada kesempatan kan untuk jalan lagi ya. Nih, masih ada, tapi, apa ya, pengennya dari kamu yang ngeduluin, yang ngerayu dia, minta maaf. Jadi kamu dulu yang membersihkan semua masalah-masalah, datang ke dia atau by phone atau apa, tapi yang jelas orang ini tuh harus didatengin, bukan by phone atau by text ya. Aku bilang teman-teman, kalau teman-teman berada di posisi ini keadaannya, bukan penyelesaiannya dengan cara di-chat atau telepon ya, harus ditemui. Kalau udah ditemui baru beres. Dia memang akan susah, enggak, kalau kamu janjian ketemu pasti mau dia, enggak bakalan ditolak. Tipenya dia gitu, ketemu nggak bakalan nolak, enggak. Dari situ nanti dia akan terbuka hatinya dan mulai baik lagi sama kamu. Beneran. Gitu ya yang aku lihat. Dan berita terbarunya adalah kamu nih dalam waktu dekat ini ya ada orang baru yang datang ya, tinggi badan mungkin 170 untuk laki-laki ya sampai 180, tapi untuk perempuan 155 sampai 160 ya. Dia datang, dia hadir karena punya kerjaan yang sama kamu, pernah komunikasi sama kamu dan ini kayak terkoneksi ke kamu dianya.
ya. Dia ngerasa pernah kenal kamu sebelumnya, mungkin ini bisa jadi twin flame lagi nih. Enggak dong, enggak. Tapi dia ngerasanya memang kayak kenal sama kamu, kayak pernah deket sebelumnya, makanya kamu juga nyambung sama dia dan nanti akhirnya kamu jalan sama dia orang, ya. Tetapi di sini kamu memang udah ada perasaan sama orang baru ini, ya. Udah ada perasaan sama orang baru ini, tetapi nggak kenceng. Cuman datangnya dia itu jadi penyembuh buat kamu, ya. Jadi penyembuh buat kekesalan kamu kepada dia. Bukan pelampiasan ya, tetapi memang entah dia hadir dan kamu juga belum memberikan respon apapun, tapi kamu mulai terobati dengan datangnya dia, gitu. Ada yang udah kesampean? Nih, ada yang udah ngalamin hari ini. Nah, itu dia orangnya. Oke, orangnya punya spiritualnya yang bagus gitu ya, bikin kamu tuh kayak ke bawah aja jadi happy gitu. Tadinya kamu murung banget ya. Dan setelah kamu ketemu dia, kamu mulai blok lah nomornya dia. Akhirnya mulai mau membersihkan sedikit demi sedikit sisa-sisa perasaan kamu kepada dia. Nih, ya, nanti kamu ke depannya nggak akan peduliin dia lagi dan ya dalam waktu dekat ini ada seseorang yang nanti bakal ngajak bareng jalan ya. Kamu sama dia enjoy aja gitu. Ada orang yang datang untuk menghibur kamu, ya. Orang tersebut ya tampan itu buat laki-laki dan cantik untuk perempuan ya, dan orangnya pinter, pinter banget. Makanya kamu suka bisa ngelupain dia gitu. Orangnya pinter banget ya. Cirinya sama lagi sama orang yang saat ini sudah lost contact sama kamu ya. Nih ya, dia punya perasaan sama ke kamu yang orang baru ini dan kamu juga punya perasaan yang sama, tapi kamu di sini mau hati-hati dulu. Ya, takutnya nanti nih, kamu mempertimbangkan dulu, takutnya nanti pas kamu udah jalan dia punya orang lain. Makanya kamu pengen pengen tahu dulu lah lebih lanjut seperti apa gitu. Tapi kamu juga nggak mau kasar, nggak mau terlalu baik, tapi kamu mau tarik ulur aja, pingin apa ya? Pengen ngetes ilmu kamu ya. Apa dia bakal ngejar atau malah sebaliknya udah karena penasaran aja, cuman sampai ketemu 1 kali 2 kali telepon udah hilang gitu. Ini kamu mau memprediksikan ini dulu, mau lihat ke depannya apakah akan seperti ini. Apakah akan berlanjut gitu ya di kehidupan tahun 2024 dengan dia. Oke, nih lihat. Ada kemungkinan nih kamu sama dia bisa bareng ya. Bisa jalan, bisa kalian tuh bersenang-senang gitu. Karena aku lihat memang punya hobi yang sama, tipe sesuatu yang sukanya sama kayak kamu juga suka apa, dia juga suka itu yang kamu sukain. Ya mungkin ini secara kebetulan aja ya ketemu di akhir tahun ini kamu sama dia. Kebetulan aja. Ya, energinya ketarik dan pas banget. Kamu juga lagi nggak apa ya namanya ya, nggak ada keterikatan asmara dengan siapapun, tapi kamu punya pasangan ya. Itu yang buat punya pasangan, tapi yang belum mah boleh aja ya. Nih ya, kamu masih bingung di sini kenapa, karena karir kamu juga lagi bagus-bagusnya gitu ya. Usaha kamu lagi bagus-bagusnya, jadi kamu di sini ya masih berhati-hatilah, banyak pikiran, banyak perenungan, nggak sembarangan, nggak ceroboh biar kamu nggak dapet lagi untuk kesekian kalinya sakit. Ya, kamu mencoba untuk bisa pelan-pelan dulu lah dalam hubungan ini ya. Jodoh apa nggak jodohnya, kamu juga toh udah punya pasangan gitu. Kalau memang klik ya jalan, kalau enggak ya kamu juga nggak mau maksa. Karena udah pengalaman ya dengan dia, makanya kamu nggak mau ngerusak lagi perasaan dan hari-hari kamu demi membahagiakan orang lain gitu ya. Ada rising moon dari Scorpio, Aquarius, Cancer ya, terus Pisces, Gemini, Aquarius, Libra, dan Capricorn. Oke, teman-teman kita lihat inisialnya ya. Semoga ini resonate ya. Jika teman-teman benar-benar sama ceritanya sama ini, apa yang mesti dilakukan? Ya bener kayak tadi ya,
bertahan dulu aja, jangan ambil tindakan apa-apa sama orang baru. Jangan, biarkan orang baru yang bekerja, yang bergerilya, yang berusaha lah buat ngedeketin kamu. Kalau kamu udah punya pasangan ya nggak usah lah, selau-selau aja, anggap aja buat bukan buat hiburan, tapi nggak usah aja deh ya. Lebih baik konsentrasi ke bisnismu, konsentrasi ke karirmu. Karena aku lihat di sini nanti pun dia datang untuk ngajakin kerjasama, nanti kebebanin lagi sama kamu ya, karena kamu udah main hati, dia juga main hati, jadi kebeban nanti ya. Mendingan sama-sama buat bisnis aja, udah nggak usah ada perasaan apapun, biar kamunya juga enteng ngejalanin hidupnya ya, enteng dalam berpikir. Jadi pas istirahat juga mudah buat buat tidur gitu, gampang tidur, terus makan juga enak ya, nggak banyak pikiran kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya teman-teman, dah.